Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ala ya sadaqallahu alaihi wallahu a'lam bil murad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha raja di atas segala-gala raja. Yang raja selain Allah itu budak. Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya di atas segala-galanya. Yang kaya selain Allah itu miskin. Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana di atas segala-galanya. Yang bijaksana selain Allah kadang bijaksana kadang tidak. Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan meninggal. Yang ada selain Allah pasti akan binasa. Dan yang wujud selain Allah pasti akan tiada. Yang dimana dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan ucapan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin tersebut kita semua tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ala ya sadaqallahul azim wallahu a'lam bil murad. La in syakartum, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, la azidannakum, maka pasti akan kutambahkan kenikmatannya. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, barang siapa yang kufur atas nikmatku maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Yang akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Kedua kalinya salat beriringan salam, salat bertangkaikan salam, salawat bersenandungkan salam. Kita haturkan kepada panutan alam, pemimpin perang sejati, revolusi Islam tertinggi, anti korupsi. Intannya kota Mekah, perhiasannya kota Madinah, buah hatinya Siti Aminah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana keharibaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan dengan memperbanyaknya kita membaca salawat kepada baginda Nabi, kita semua layak diakui sebagai umatnya baginda Nabi dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Di akhir zaman sudah banyak orang yang mengatakan cinta kepada baginda Nabi. Sudah banyak orang yang mengatakan rindu kepada baginda Nabi. Akan tetapi ketika ditanya seberapa banyak cintamu kepada baginda Nabi, salah satunya yaitu seberapa banyak kau membaca sholawat kepada baginda Nabi. Tapi apa bukti? Ketika ditanya cinta baginda Nabi mengatakan saya cinta. Ketika ditanya rindu kepada baginda Nabi, dijawab saya rindu kepada baginda Nabi. Tapi ketika ditanya seberapa banyak membaca sholawatmu kepada baginda Nabi, na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang penyair mengatakan, cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarpun salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Maka kalau kita cinta kepada baginda Nabi, mahabbah kepada baginda Nabi, kita harus menjalankan dua perkara. Yang pertama, perbanyaklah kita membaca shalawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cintailah ahlul bait baginda Nabi, cintailah pewaris para nabi. Siapakah itu ahlul bait baginda Nabi dan pewaris para nabi? Yaitu adalah para alim ulama, para kiai, para asatidul asatidzah. Mereka beliau semua adalah pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan sabda baginda Nabi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan bukan hanya itu dikatakan di dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kitab tanbihul qaul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faka'annama akramani. Barang siapa yang membahagiakan para alim ulama, maka sama saja dia telah membahagiakanku, kata Rasul. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang telah membahagiakan baginda Nabi, maka sama saja dia telah membahagiakan Allah. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang telah membahagiakan baginda Nabi, tadi katanya, maka dia sama saja telah membahagiakan Allah. Wa man akramallah. Barang siapa yang telah membahagiakan Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Qaul bahwasanya innal murad bit taqwa, tanda-tanda orang yang bertakwa, yang pertama yaitu menjalankan perintah Allah, yang kedua menjalankan sunnah Rasulullah, yang ketiga yaitu ibtighaul wasilah, dia mempunyai jalan menuju apa? Menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibtighaul wasilah? Dijelaskan ibtighaul wasilah adalah mahabbatu fil anbiya wa mahabbatu fil auliya wa mahabbati fil ulama, cinta kepada para alim ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman sekarang banyak umat baginda Nabi yang senantiasa jauh dari para alim ulama. Banyak umat baginda Nabi yang senantiasa benci terhadap para alim ulama, tidak mendengar tutur kata yang disampaikan oleh para alim ulama. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Maka benar dikatakan oleh sabda baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Nasahibul Ibad, karangan ulama besar karismatik kaliber internasional, yaitu Asy-Syaikh An-Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya bahwasannya saya di zamani ala ummati yafirna minal ulama wal fuqaha. Dikatakan oleh baginda Nabi, sesungguhnya di akhir zaman
banyak umatku yang senantiasa jauh dari para alim ulama, jauh dari para fuqaha. Maka kalaulah itu terjadi dalam diri kita, kalaulah itu terjadi di bumi Nusantara kita, maka kata baginda Nabi, ketika itu sudah terjadi, maka Allah akan menurunkan 3 musibah kepada orang-orang tersebut. Apa 3 musibah tersebut? Yang pertama, Allah akan mencabut setiap keberkahannya dalam kasab, setiap usahanya tidak akan pernah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun engkau dalam berusaha, sehebat apapun engkau dalam berdagang, tetapi tatkala engkau jauh dari para alim ulama, tidak cinta dengan para alim ulama, bahkan benci terhadap para alim ulama, maka jangan harap kau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jauh dari yang namanya rezeki yang katsiran, halalan, thayyiban, nafi'an, mubarakan. Maka kita akan selalu merasa kurang. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dekatilah para alim ulama. Yang kedua, tatkala kita jauh dari para alim ulama, tatkala kita benci terhadap para alim ulama, tidak mau mendengar apa yang diberikan atau ditutur katakan oleh para alim ulama, maka musibah yang kedua yang akan diberikan terhadap orang-orang yang jauh dari para alim ulama, yaitu akan diberikannya pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Maka ketika ada misalkan pemimpin kita zalim dari tingkat presiden misalkan, ataupun tingkat gubernur, ataupun tingkat bupati, ataupun tingkat kepala desa, ataupun tingkat RT RW, tatkala beliau zalim terhadap umatnya, zalim terhadap masyarakatnya, jangan pernah kita menyalahkan orang yang di atas sana, tapi salahkan diri kita. Idda bin nafsi, berawal dari diri sendiri. Sudah dekat belum kita dengan para alim ulama? Sudah cinta belum kita terhadap para alim ulama? Ataukah kita benci terhadap para alim ulama? Ataukah kita tidak mau mendengar tutur kata dari para alim ulama? Kalaulah itu terjadi dalam diri kita, jauh dari ulama, gak mau dengar tutur kata dari para alim ulama, maka jangan pernah menyalahkan pemimpin-pemimpin kita yang zalim, tapi salahkan diri kita. Kalau kita sudah dekat dengan para alim ulama, maka Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang adil terhadap bumi Nusantara tercinta kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Yang ketiga, musibah yang akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa jauh dari para alim ulama, yang senantiasa tidak mau mendekat kepada para alim ulama adalah dia akan diberikan meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Akan meninggal dalam keadaan kafir. Maka dari itu, supaya kita diberikan keberkahan dalam berdagang, supaya diberikan keberkahan dalam setiap usaha kita, supaya diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, supaya diberikan ketika kita besok meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka dekatilah para alim ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya itu, dengan adanya kita cinta kepada para alim ulama, mahabbah kepada para alim ulama, itu tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan fi kitabil, di dalam sebuah kitab Tanqihul Qaul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara aliman fa ka'annama zarahani." Barang siapa yang menziarahi, yang datang kepada para alim ulama, datang kepada para kiai, datang kepada para asatidz wal asatidzah, silaturahmi kepada beliau, atau enggak kita mau mendengarkan tutur kata fatwa-fatwa dari beliau, maka annama zarahani, maka sama saja dia telah mengunjungiku, kata baginda Nabi. Wa man safa aliman fa ka'annama safahani, ketika kita sudah datang kepada para alim ulama, terus kita mencium tangannya para alim ulama, maka dikatakan faka'annama safahani, maka sama saja dia telah mencium tanganku, kata baginda Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani,
Tentu tatkala kita datang kepada para alim ulama, mendengar tutur kata dari para alim ulama, setelah itu kita cium tangan para alim ulama, justru di situ tentunya kita telah duduk beserta para alim ulama. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'hu yaumil qiyamah. Dikatakan kalau kita telah duduk beserta para alim ulama di dunia, faka'annama jalasani fid dunya, maka sama saja dia telah duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'hu yaumil qiyamah. Barang siapa yang telah duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu, maka aku akan dudukkan dia ma'ahu, bersama saya, kata baginda Nabi, fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat aksi dimanapun Anda berada. Ketika saya menjelaskan apa-apa pentingnya kita mencintai para alim ulama, apa-apa saja keuntungan kita mencintai, mahabbah, hormat kepada para alim ulama, tentu tidak akan pernah bisa saya sampaikan semuanya. Karena apa? Karena saking banyaknya keunggulan-keunggulan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa cinta kepada para alim ulama. Tapi untuk saat ini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalaulah ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Kalaulah ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur makila wala tanzur man qala. Unzur makila, lihatlah apa yang saya sampaikan, wala tanzur man qala, tetapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Karena saya adalah manusia biasa, manusia yang tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Al-insanu malul khata'u wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada tutur kata ya saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian hinggap di genteng, cukup sekian dari Ustadz Ganteng. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kameramennya malah turun gitu.